Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triseptiani dengan NIM 19011050569 dari Program Studi Pendidikan Matematika Ilmu Keguruan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Berikut saya akan memaparkan proposal proposal kualitatif yang saya buat. Di sini saya menuliskan judul analisis berpikir komputasional siswa ditinjau dari kemampuan numerasi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang saya tulis adalah seperti halnya dengan perkembangan teknologi yang pesat pada abad ke-21 menjadikan kemampuan berpikir komputasional sebagai keterampilan dasar yang dibutuhkan semua orang. Berpikir komputasional adalah konsep yang berkembang sejak beberapa tahun yang lalu. Kemampuan berpikir komputasional secara tidak sadar sudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengantri di tempat pembelian tiket wahana, tanpa disadari kita memperhatikan keadaan sekitar seperti barisan mana yang memiliki antrian dan bisa. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kita dapat mengenali suatu pola yang selanjutnya diproses di dalam otak dengan mengikuti langkah-langkah tertentu sebelum sampai pada keputusan akhir yang akan kita buat. Beberapa hal yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari elemen dalam berpikir komputasional. Dari sebagian permasalahan sederhana, kemampuan berpikir komputasional dapat diasah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan belajar matematika. Berpikir komputasional merupakan keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi pola, memecahkan masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah kecil, mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk memberikan solusi, dan membangun representasi data melalui simulasi Rohim. Menurut Rohim tahun 2015. Numerasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang untuk menciptakan kemampuan nalar rasional dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan kemampuan numerasi untuk menyelesaikan permasalahan serta memahami angka yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, menurut Suwarno tahun 2021. Berdasarkan hasil program for International Student Assessment atau biasa kita sebut PISA untuk Indonesia tahun 2018, skor matematika di bawah rata-rata. Rata-rata skor PISA anggota OECD atau the Organization of Economic Cooperation and Development untuk nilai matematika adalah 489, sedangkan nilai matematika Indonesia berada di kisaran nilai 375. Jika dilihat dari beberapa tes PISA yang telah diikuti Indonesia sejak 2000, kemampuan literasi mengalami peningkatan sebesar 382 di tahun 2003. Pada tahun 2006, skor Indonesia mencapai angka 393 dan di tahun 2009 mencapai skor 402. Kemudian, terus mengalami penurunan 396 di tahun 2012, 397 di tahun 2015. Hal ini mengalami penurunan satu angka dari tahun sebelumnya. Dan titik terendah di tahun 2018 yaitu di poin 371. Menurut Enggar Harsono 2019, pada hasil PISA tersebut menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak dapat mengerjakan soal atau permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan kemampuan numerasi siswa Indonesia masih perlu diperhatikan. Dalam penelitian ini terdapat fokus dan subfokus, yaitu berdasarkan latar belakang masalah tersebut, guna menghindari adanya perluasan permasalahan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Pertama, fokus masalah dalam penelitian ini adalah karakter kemampuan berpikir komputasional siswa. Yang kedua, fokus masalah dalam penelitian ini adalah karakter kemampuan numerasi siswa terhadap kemampuan berpikir komputasional. Berdasarkan pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana karakter berpikir komputasional siswa ditinjau dari kemampuan numerasi? Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk menganalisis karakteristik berpikir komputasional siswa ditinjau dari kemampuan numerasi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi penulis adalah dengan adanya penulisan proposal karya tulis ilmiah ini dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan bagi penulis tentang berpikir
berpikir komputasional siswa ditinjau dari kemampuan numerasi. Sedangkan manfaat bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang berpikir komputasional siswa ditinjau dari kemampuan numerik atau numerasi. Bab 2. Kajian teori. Pada sebab pertama yaitu berpikir komputasional, di sini berpikir komputasional adalah konsep yang berkembang sejak beberapa tahun yang lalu. Berpikir komputasional pertama kali digunakan oleh Pepper pada tahun 1996. Pada artikel yang ditulisnya, Pepper tidak menjelaskan secara rinci mengenai berpikir komputasional. Namun pada tahun 2006, Janet Wayne mendefinisikan berpikir komputasional sebagai kemampuan untuk setiap orang, tidak hanya untuk komputer saintis saja. Menurut Kaleglioglu, Gulbahar, dan Kukul tahun 2016. Berpikir komputasional dapat membantu kita untuk memahami sebuah permasalahan, membantu kita menentukan solusi dan metode untuk menyelesaikan sebuah masalah, serta membantu eksplorasi keterbatasan metode. Hampir semua peneliti dipengaruhi kemampuan berpikir komputasional dalam beberapa cara, baik dalam ilmu pengetahuan maupun humaniora. Ada banyak contoh pengaruh kemampuan berpikir komputasional dalam berbagai bidang, seperti pembelajaran mesin yang mempengaruhi implementasi model grafis probabilistik dalam statistik dapat meningkatkan pengenalan pola untuk mengumpulkan data yang telah diperluas. Menurut Mohayek and Macaulay tahun 2016. Dalam bidang biologi, kemampuan berpikir komputasional memiliki manfaat dalam memajukan pengetahuan manusia mengenai sequencing genom. Menurut Fisher and Henzinger tahun 2007. Berpikir komputasional juga memiliki manfaat untuk ilmuwan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menerapkan metode baru komputasional untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membuat suatu permasalahan agar dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi komputasional. Yang ketiga, menemukan penelitian baru melalui analisis data. Yang keempat, melakukan penelitian mengenai suatu permasalahan baru yang dapat ditangani menggunakan komputasional. Yang kelima, menjelaskan suatu masalah dan solusi dalam bentuk komputasional. Lalu untuk subpoin kedua yaitu kemampuan numerasi, definisi numerasi yang dikutip dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud 2022 adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Numerasi selalu berkaitan dengan matematika. Numerasi dapat menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat berbelanja dan permasalahan lainnya. Hal ini berdasarkan Ayuning Tias and Sulfiyah tahun 2020. Secara sederhana, kemampuan numerasi merupakan kemampuan memahami dan menjelaskan suatu permasalahan dengan menggunakan matematika dalam berbagai konteks. Menurut Maulidina tahun 2019. Menurut Direktorat 2021, mempelajari literasi numerasi memiliki manfaat bagi siswa, yaitu pertama, siswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan dalam menghitung dan menafsirkan suatu data yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Penelitian yang relevan. Pada penelitian yang relevan, saya memilih penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gunawan Supriyatno pada judul Transformasi Proses Berpikir Komputasional Siswa Sekolah Menengah Atas pada Pemecahan Masalah Matematika Melalui Refleksi, yang bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi proses berpikir komputasional siswa pada pemecahan masalah matematika melalui refleksi di kelas 11 MA dari Tauhid Malang dan SMA Islam Sabilur Rosyad. Dan hasilnya menunjukkan bahwa siswa berkemampuan pemecahan masalah rendah mengalami asimilasi pada tahap dekomposisi saja. Sedangkan pada tahap pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma terjadi akomodasi. Hal ini dikarenakan siswa dapat secara langsung memahami masalah, tapi membutuhkan refleksi untuk menyusun strategi dan memperbaiki kesalahan, serta melengkapi algoritma yang tidak lengkap dalam melaksanakan rencana. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu fokus penelitian dan subjek penelitian, di mana beliau mendeskripsikan transformasi proses berpikir komputasional siswa pada pemecahan masalah matematika melalui refleksi, sedangkan saya adalah analisis kemampuan berpikir komputasional ditinjau dari kemampuan numerasi siswa.
Lalu untuk subjek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gunawan Supriyono memilih subjek penelitian kelas 11 SMA, sedangkan saya memilih subjek penelitian kelas 9 SMP. Lalu bersamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gunawan Supriyono dengan penelitian yang saya lakukan adalah analisis kemampuan berpikir komputasional siswa. Bab 3, metodologi penelitian. Di sini saya menuliskan alur penelitian yang pertama, yaitu merumuskan masalah, menyusun rancangan, kemudian menyusun rancangan penelitian, lalu dilanjutkan menentukan subjek penelitian, lalu mengumpulkan data, dan terakhir menganalisis hasil data yang diperoleh. Tempat dan waktu penelitian. Di sini saya memilih tempat penelitiannya itu dilaksanakan di SMP Negeri 185 Jakarta dengan alamat Jalan Kemanduran 1, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kewilingama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lalu untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester genap tahun 2023. Objek dari penelitian ini adalah kelas 9 semester 2. Lalu tahap penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan berpikir komputasional siswa dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan hasil data yang diperoleh sesuai dengan fakta. Lalu metode dan prosedur penelitian ini, penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis kemampuan berpikir komputasional siswa. Lalu peran peneliti adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, serta sebagai pencetus penelitian. Oleh karena itu, peneliti merupakan peran utama dalam melakukan penelitian ini. Yang kedua, di sini ada data dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah jawaban siswa terhadap tes kemampuan berpikir komputasional, jawaban siswa terhadap tes kemampuan numerasi, dan hasil wawancara terstruktur serta tingkat laut. Sedangkan untuk sumber data penelitian diperoleh dari siswa kelas 9 di SMP Negeri 185 Jakarta. Data dan sumber data tersebut dianalisis untuk melihat kemampuan berpikir komputasional siswa ditinjau dari kemampuan numerasi. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada tes. Itu tes yang diberikan kepada siswa terbagi menjadi 2 tes, yaitu tes kemampuan berpikir komputasional dan tes kemampuan numerasi. Yang kedua ada think aloud. Think aloud diberikan kepada siswa untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai kemampuan berpikir komputasional yang dilakukan siswa saat memecahkan permasalahan matematika yang diberikan. Yang ketiga ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan kepada siswa melalui media perekam suara. Teknik analisis data. Data pada penelitian ini berupa jawaban siswa terhadap TKBK. Tinggal dan hasil wawancara siswa akan dilihat berdasarkan indikator proses berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Pada penelitian ini dilakukan triangulasi teknik, yaitu pada data hasil penyelesaian tes yang dikerjakan oleh siswa terhadap tes kemampuan berpikir komputasional dan kemampuan numerasi, think aloud, dan wawancara. Data diambil secara rutin pada subjek penelitian yang memenuhi kriteria sehingga diperoleh kejenuhan data kemampuan berpikir komputasional siswa pada kemampuan numerasi siswa. Sekian pemaparan proposal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.